Melihat dari gurat wajah istrinya, Andreas yakin betul jika semalam Miranda tak tidur dengan nyenyak. Sayang, Mas paham dengan perasaan kamu. Kamu pasti kepikiran dengan nasib Anin, tapi kamu juga tidak boleh lupa jika saat ini ada nyawa yang harus kamu jaga di dalam sini. Andreas mengelus lembut perut Miranda yang mulai terlihat membuncit. Mas tidak ingin kamu dan calon anak kita sampai kenapa-napa sayang. Akibat terlalu banyak pikiran melihat kecemasan di wajah suaminya. Membuat Miranda jadi merasa bersalah. Maafkan aku mas. Miranda membalas salah satu genggaman tangan suaminya. Tidak bisa dipungkiri, Miranda memang banyak memikirkan adiknya Anin. Aku harap semua keputusan yang aku ambil semalam adalah keputusan yang tepat mas. Ya, semalam Miranda memergoki adik perempuannya itu bersama dengan seorang pria di dalam kamar hotel. Entah bagaimana dan mengapa sampai hal itu bisa terjadi. Yang jelas akal sehat Miranda tidak bisa menerima penjelasan apapun. Hingga wanita itu memutuskan meminta pria itu untuk bertanggung jawab dengan menikahi adiknya. Sayang, sepertinya pria itu sudah jauh lebih dewasa dari Anin. Dan yang Mas lihat, dia juga pria yang baik dan bertanggung jawab. Mas percaya pria itu pasti akan menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga mereka nantinya. Andreas mencoba mengemukakan komentarnya tentang sosok pria yang kepergok bersama dengan adik iparnya di dalam salah satu kamar hotel semalam. Aku harap juga begitu mas, ucap Miranda. Mama, suara kedua putrinya mengalihkan perhatian Andreas dan juga Miranda ke sumber suara. Ma, kita main ke taman yuk. Natasha menarik tangan Miranda. Jangan gitu dong dek, kan tangan mama bisa sakit. Nesha mencoba menarik-tarikan tangan Nesha pada tangan Mita. Miranda jadi tersenyum melihat tingkah kedua putrinya. Jika bersama dengan kedua putri kecilnya itu, Miranda pasti akan lupa dengan masalahnya. Sebesar apapun permasalahan dalam hidupnya seperti lenyap seketika jika sudah melihat wajah polos kedua malaikat kecilnya itu. Andreas membawa Natasha ke dalam gendongannya, begitupun dengan Nasya. Namun sepertinya gadis itu menolaknya dengan alasan ia bukan anak kecil lagi. Jadi tak ingin diperlakukan seperti anak kecil, seperti adiknya Natasha. Oh astaga, bagaimana papa bisa lupa kalau anak gadis papa yang satu ini sudah besar. Seraya menahan senyum di bibirnya Andreas, menyentuh dagu putrinya dengan manja sehingga membuat Nasya terlihat malu-malu. Papa, melihat putri pertamanya terlihat malu-malu, Andreas dan Miranda pun saling melempar pandangan, sembari mengulur senyum. Natasha sudah tak sabar untuk segera pergi ke taman. Kini mereka bertempat pun, berjalan kaki menuju tempat komplek. Mengingat hari ini weekend, suasana taman pun cukup ramai dengan pengunjung yang dominan adalah penghuni komplek. Memangnya Natasha mau main apa di taman? Tanya Andreas sebelum menurunkan Natasha dari gendongannya. Enggak mau main, Pak. Dengan polosnya Natasha menjawab, dengan pandangan mata yang entah kemana. Gadis kecil itu seperti sedang mencari objek. Kalau enggak mau main, terus mau ngapain minta ke taman? Tanya Andreas yang kini turut mencecarkan tubuhnya dengan tinggi badan putrinya. Kak, Bimo ada di sana. Bukannya menjawab pertanyaan ayahnya. Natasha justru mengajak Nasya berbicara seraya menunjuk ke arah seorang pria seusianya dengan tatapan malu-malu. Hah? Kedua bola mata Andes melebar dengan sempurna saat melihat ekspresi malu-malu putrinya saat melihat lawan jenisnya. Padahal usianya baru 3 tahun 50. Kakak Nasya, ayo ke sana. Natasha menarik tangan Nasya untuk mengajak kakaknya itu menghampiri bocah laki-laki bernama Bino. Dan hal itu semakin membuat Andreas tidak habis pikir dengan tingkah salah satu putrinya itu. Oh, kakak temani, tapi pamit dulu sama papa dan mama. Natasha pun melakukan apa yang dikatakan kakaknya itu. Ma, pa, Natasha main dulu ya sama Bino. Wajah Natasha kembali malu-malu kala menyebut nama Bino. Oh astaga. Andreas terlihat menepuk jidatnya kalau melihat ekspresi malu-malu di wajah Natasha.
saat menyebut nama teman prianya itu. Sementara Miranda hanya tersenyum melihatnya. Diberikan kepercayaan menjadi seorang ibu dari 3 orang anak-anaknya membuat kehidupan Miranda semakin terasa sempurna. Iya, 3 bulan yang lalu wanita itu baru saja melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Veno putra Andreas Pratama. Nama khusus yang diberikan oleh sang ayah Andreas. Sayang, terima kasih telah hadir di dalam hidup Mas. Terima kasih telah melahirkan anak-anak yang lucu-lucu untuk Mas, ungkap Andreas pada sang istri yang baru saja menidurkan putra mereka. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, Mas, karena selama ini sudah menjadi suami yang sempurna bagi istri yang penuh kekurangan seperti diriku. Meskipun kesempurnaan hanyalah milik sang pencipta, namun di mata Miranda, suaminya itu nyaris sempurna, penyayang, pengertian. Di mata Miranda, suaminya adalah aspek suami sempurna. Tak berbeda jauh dengan sang istri, Andreas juga merasa istrinya begitu sempurna di matanya, hingga tak sedikit pun pria itu tergoda dengan wanita di luar sana. Bagi Andreas, memiliki seorang istri yang cantik, penyayang dan juga pengertian serta anak-anak yang lucu sudah sangat menyempurnakan kehidupannya. Sebagai ibu sambung bagi Nesha, Miranda memperlakukan Nesha layaknya anak kandungnya sendiri. Ia tak pernah membedakan antara Natasha, Veno dan juga Nesha. Miranda memberikan kasih sayang dengan porsi yang sama. Di mata Miranda, ketiganya adalah anak-anaknya. Meskipun Natasha tak lahir dari rahimnya. Hari ini contohnya, Miranda tengah bersiap untuk mengajak keluarga kecilnya untuk berkunjung ke makam ibu kandung Nesha. Setelah menidurkan Veno, karena putranya itu masih sangat kecil, maka sampai dengan hari ini, Miranda belum mengajak Veno berkunjung ke makam Donna. Mungkin jika usia Veno sudah genap setahun, barulah Miranda akan mengajak serta putranya itu. Mah, seruan Nesha mengalihkan perhatian Miranda dan juga Andreas. Iya sayang. Tanpa berkata-kata lagi, Nesha memeluk erat kaki Miranda. Ya, sejak setahun terakhir Nesha sudah tahu kebenaran. Jika Miranda adalah ibu sambungnya, sementara ibu kandungnya telah meninggal dunia saat melahirkan dirinya. Miranda melerai pelukannya lalu mengamankan tinggi tubuhnya dengan tubuh mungil Nesha. Ada apa sayang? Kala melihat wajah Nesha yang kini terlihat sendu. Nesha sayang sama mama. Ungkapan hati bocah itu begitu menyentuh relung hati Miranda. Mama juga sayang sama Nesha. Dengan kedua pelopak mata yang setelah digenangi air mata Miranda, kembali membawa Nesha ke dalam pelukannya. Sementara Andreas yang kini tengah berdiri tak jauh dari kedua, merasa terharu dengan kedekatan putrinya dengan ibu sambungnya. Terima kasih telah menyayangi putriku dengan sepenuh hati sayang, batin Andreas. Sebaiknya kita berangkat sekarang, sebelum matahari semakin terik. Ajakan Andreas lantas membuat pelukan kedua wanita berbeda generasi tersebut saling terurai. Baik, Pak. Baik, Mas. Baik Andreas, Miranda, Nesha dan juga Natasha kini telah dalam perjalanan menuju ke area pemakaman umum yang jaraknya sekitar 10 km dari kediaman mereka. Bunda, Nesha datang bersama dengan Papa, Mama dan juga adik Natasha. Bunda apa kabar? Bunda pasti sudah bahagia di surga kan? Nesha terlihat berucap di samping pusara ibu kandungnya. Dan itu membuat kedua mata Miranda mulai berkaca-kaca melihatnya. Bunda tidak perlu mencemaskan Nesha di sini. Karena di sini ada Papa dan juga Mama yang selalu menjaga dan menyayangi Nesha dengan tulus. Tak sanggup sudah Miranda menahan genangan di pelupuk matanya ketika mendengar ungkapan hati Nesha di depan pusara ibunya. Anak seusia Nesha pasti akan berbicara dengan tulus. Miranda yang kini pun berjongkok di samping pusara Donna nampak mengusap lembut puncak kepala Nesha. Seraya menatap pusara yang bertuliskan nama lengkap Donna. Nona Donna, putri Anda sekarang sudah semakin besar. Putri yang ingin sekali Anda selamatkan waktu itu.
kini telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Semakin berlinang air mata membasahi pipi Miranda. Kalau teringat akan keinginan besar Donna waktu itu, di mana Donna sendirilah yang telah menandatangani surat persetujuan tindakan operasi Caesar untuk menyelamatkan nyawa putrinya Naisha. Andreas yang kini tengah memegang tangan Natasha terlihat membiarkan istrinya dan juga anaknya menumpahkan perasaan di hadapan pusara mendiang istrinya. Aku juga berjanji akan menjaga Naisha dengan sepenuh hati dan akan memperlakukan Naisha layaknya anak kandungku sendiri, karena aku juga sangat menyayangimu. Lanjut ungkap Miranda. Cukup lama mereka berada di area pemakaman, sampai Andreas mengajak istri dan anak-anaknya untuk segera meninggalkan area pemakaman ketika merasakan sinar matahari semakin terik membakar kulit. Namun sebelum beranjak, pria itu juga berucap di atas makam mendiang istrinya, wanita yang telah memberinya seorang putri cantik.